Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rofidi Alba dalam siaran live menjelang waktu berbuka untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini. Dan semoga para sahabat semuanya dimanapun berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Terima kasih buat sudah hadir ya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat eskalasi berita ya di bulan Ramadan ini, tentunya tidak hanya diwarnai dengan serba-serbi Ramadan ya secara lokal maupun internasional. Namun kalau kita cermati juga ada sebuah peristiwa besar di awal Maret ini ya, atau di akhir Februari kemarin, adalah konflik atau bisa disebut juga adalah perang ya, war antara Iran melawan AS dan Israel ya. Nah, melihat ini tentunya kita bisa membaca ya di mana posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya Indonesia adalah negara yang merdeka sehingga harusnya bisa menentukan pilihan sendiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada orang atau negara lain ya. Kita akan bahas ulas berita atau opini media pada sore hari ini terkait dengan Indonesia di tengah bayang-bayang konflik Iran, AS dan Israel ya. Ya, makasih Kak Mario Kobidela atas hadirnya. Andara, apa kabar? Sehat selalu buat semuanya ya. Victor, makasih sudah absen Victor ya. Makasih absen Victor ya. Berkabar-kabar Victor ya. Sehat selalu di sana. Saya ulangi ya, judulnya hari ini adalah Indonesia di tengah bayang-bayang konflik Israel AS melawan Iran ya. Ya, pegangan antara Iran melawan Israel dan Amerika tentunya kalau kita lihat kembali ya, menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai sebuah kawasan konflik ya, yang menjadi panas ya secara geopolitik dunia. Antara Iran, Amerika Serikat dan Israel kembali menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai salah satu titik panas geopolitik dunia ya. Rivalitas lama yang berakar dari ideologi, kepentingan keamanan dan pengaruh regional ini tidak hanya menjadi persoalan tiga negara, yaitu Iran, Israel dan Amerika, tapi juga memiliki dampak luas bagi stabilitas global, mulai dari energi, keamanan internasional hingga keseimbangan politik dunia. Yang kita tahu ya bahwa beberapa waktu yang lalu ya, Iran ya memblokade atau menutup Selat Hormuz, di mana selat ini merupakan jalur perdagangan dunia ya, bahkan mensuplai 20% daripada BBM ya. Bahkan Indonesia sendiri apabila Selat Hormuz ini ditutup oleh Iran, berdampak pasokan BBM kita tidak lama ya, hanya sekitar 20 hari saja. Tentunya kalau ini terjadi maka hukum ekonomi akan berlaku, sehingga ketika permintaan meningkat, penawaran menurun, maka harga akan tinggi ya, sehingga akan terjadi gejolak harga BBM naik dan sebagainya. Maka sebagai negara yang mungkin tidak terlibat secara langsung, tapi dampaknya bisa kita rasakan terutama di bagian atau di bidang ekonomi, kenaikan minyak dunia ya. Antara Iran dan Israel pada dasarnya merupakan pertarungan pengaruh di Timur Tengah ya. Sebagaimana kita ketahui, di Timur Tengah itu ada beberapa negara Arab ya dan non-Arab. Yang Arab itu diantara ada Arab Saudi, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Mesir termasuk ya, kemudian Yaman, Dubai bagian dari Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Lebanon ya, Irak ya, Suriah, dan termasuk Iran ya, walaupun Iran bukan termasuk bangsa Arab, dia termasuk bangsa Persia ya, yang kalau kita lihat sejarahnya sudah sangat panjang, sejak zaman 13 abad yang lalu ya, ketika itu muncul Imperium Romawi dan Persia. Nah, Persia ini panjang sejarahnya sampai kepada Kaisar Cyrus Agung, dari Kisra, Cyrus Agung, sampai di abad 20 mulai muncul yang namanya Shah Reza Pahlavi ya. Dia memerintah secara diktator sampai dengan tahun 78, kemudian berhasil diambil alih kekuasaannya oleh pimpinan Islam di Iran ya, yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei tahun 79 bulan April. Dari tahun 79 sampai 2026 ini hubungan antara Iran dan Amerika adalah renggang ya, bahkan bisa dikatakan tidak ada hubungan diplomatik ya. Yang ada adalah perang dingin atau Cold War, baik di dunia politik bahkan sampai kepada dunia olahraga ya. Dan bahkan dengar kabar ya, dengan adanya perseteruan konflik ini yang memicu pada sebuah World War official, maka pemain sepak bola Iran tidak mau berlaga melawan pemain sepak bola Amerika. Ini sampai menyerempet ke dunia olahraga teman-teman ya. Ya, Iran memposisikan diri sebagai kekuatan yang menentang dominasi Israel dan Barat di kawasan, sekaligus mendukung
kelompok-kelompok yang dianggap sebagai poros perlawanan. Kita tahu ya, proksi Iran ya, atau Iran mendukung kelompok-kelompok perlawanan di Lebanon Selatan, di mana sana ada kelompok Hizbullah ya, yang disokong oleh Iran ya. Di Yaman ada kelompok Houthi yang disokong oleh Iran ya. Di Palestina ada kelompok Gaza. Ya banyak ya, Iran membangun proksi-proksinya di kawasan ya, di Palestina, di Suriah, kemudian di Lebanon, dan juga di mana, di Yaman ya. Nah, jika konflik ini meningkat menjadi konfrontasi terbuka, dampaknya tidak hanya terbatas pada Timur Tengah saja. Salah satu dampaknya adalah juga paling nyata adalah gangguan terhadap pasokan energi dunia. Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi distribusi minyak global berada di wilayah yang sangat dekat dengan Iran. Ketegangan militer di kawasan tersebut berpotensi menaikkan harga minyak dunia secara drastis ya. Ya, bagi negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, situasi ini tentu akan memberikan tekanan ekonomi yang tidak kecil alias cukup besar ya. Nah, terima kasih ya. Namun geopolitik Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi. Sejak awal kemerdekaan Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam konflik Iran melawan AS dan Israel, prinsip ini menjadi kompas utama bagi diplomasi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui ya, beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo mengusulkan Indonesia untuk menjadi katakanlah juru damai ya antara konflik Iran melawan AS dan Israel ya. Namun kalau kita lihat di sini tentunya tidak setara ya posisi Indonesia sebagai sebuah negara dengan Iran dan Amerika, karena Amerika kita ketahui sebagai negara superpower ya, atau adidaya, atau bahkan bisa dibilang sebagai world police ya, polisi dunia ya, yang mana konflik ini belum sampai kepada ranah PBB sebagai sebuah lembaga dunia ya, yang dimana di dalamnya duduk berbagai macam negara sampai hampir 200 negara di dalamnya. Nah, kita lihat di sini Indonesia juga punya posisi yang memang dilematis ya, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dunia, namun masih menyisakan banyak permasalahan internal dalam negeri seperti kemiskinan ya, konflik antar masyarakat, termasuk banyaknya protes-protes masyarakat kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang memuaskan atau kurang memenuhi aspek keadilan ya, baik sifatnya lokal, regional, bahkan nasional ya. Nah, bahkan dari pihak yang bertikai sendiri, dari Iran maupun Israelnya, secara langsung menolak ya peran Indonesia. Bahkan Panglima Perang Israel mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh turut campur. Jika turut campur, maka tidak segan-segan Israel akan memberikan tekanan yang kepada ibu kota Indonesia namanya Jakarta atau DKI Jakarta ya. Indonesia dalam isu Timur Tengah ini sebenarnya cukup unik. Di satu sisi Indonesia memiliki kedekatan historis dan emosional dengan isu Palestina yang sering dikaitkan dengan konflik Israel. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan salah satu pilar kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten sejak Indonesia merdeka di era Soekarno ya. Kita tahu bahwa Indonesia di pembukaan UUD 45 alinea pertama mengatakan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Namun di sisi lain, Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik dengan ekonomi yang baik dengan berbagai negara barat, termasuk Amerika Serikat. Bahkan belakangan ini ketika Indonesia sudah masuk ke dalam BOP atau Board of Peace, maka dengan demikian sejak beberapa minggu lalu sudah ada hubungan diplomatik kita dengan Israel. Ini tentunya mencederai semangat kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam pembukaan alinea pertama, teman-teman ya. Nah, secara geopolitik Indonesia memiliki 3 kepentingan utama dalam menyikapi konflik tersebut. Pertama, untuk stabilitas global. Sebagai negara dengan ekonomi yang semakin terintegrasi dalam sistem perdagangan dunia, Indonesia membutuhkan stabilitas internasional untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Konflik besar di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasokan global, meningkatkan harga energi, serta menimbulkan ketidakpastian pasar. Nah ini ya, kalau kita mendengar statement daripada Menteri Investasi ya, Bahlil, dia mengatakan bahwa pasokan BBM Indonesia hanya bisa bertahan 20 hari jika Selat Hormuz ditutup, dan sudah ditutup ya. Dan bahkan kita lihat beberapa hari terakhir sudah ada 3 kapal tanker yang ditenggelamkan ya, baik oleh Iran
maupun oleh pihak yang bertikai Amerika ya. Kedua adalah keamanan kawasan. Walaupun konflik terjadi jauh dari wilayah Indonesia, dampak geopolitiknya dapat menjalar hingga ke Asia Tenggara ya. Ketegangan global sering kali memicu polarisasi politik internasional yang kemudian mempengaruhi dinamika regional. Yang ketiga tentunya adalah peran diplomasi Indonesia di tingkat global. Baik teman-teman sekalian ya, itu saja. Silakan pantang terus ya berita-berita terkini di harian online lainnya maupun di YouTube dan di TikTok ya, sehingga kita tidak kehilangan informasi. Karena di saat sekarang ini adalah era digital, era informasi, era teknologi, maka siapa yang menang biasanya adalah orang yang pertama menguasai informasi dan menguasai teknologi. Terima kasih atas supportnya. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.